Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 3 kata-kata mutiara Islami. Teman-teman semua, kata-kata mutiara yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita pasti pernah mendengarkannya, bahkan sering sekali kita mendengarkannya, bahwa Allah tidak pernah membebankan suatu jiwa. Allah tidak pernah membebani suatu jiwa kecuali pada kapasitasnya. Dalam artian kata, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah keluar dari batasan-batasan yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Siapa sih yang tidak pernah mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya? Terus apa yang kita ucapkan di saat kita mengalaminya? Kenapa sih kok berat sekali rasanya beban hidupku ini? Kok kayak gini kali aku? Apa sih salahku? Dan macam-macam yang lainnya. Pernah nggak berpikir bahwa kesulitan yang kita hadapi, yang kita terima, baik itu berupa ujian, adalah merupakan kesengajaan bagi Allah untuk mengangkat derajat kita yang lebih tinggi lagi? Pernah nggak? Atau justru kita malah mengambing hitamkan orang lain, padahal pada dasarnya kesulitan yang kita hadapi itu adalah akibat dari apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Begitupun dengan kebaikan. Karena pada dasarnya apapun yang kita buat, baik itu buruk ataupun baik, semua ada ganjarannya. Hakikatnya manusia itu akan menerima ataupun menuai dari apa yang mereka perbuat, baik itu suatu keburukan ataupun kebaikan. Kenapa kita tidak berpositif thinking saja kepada apa yang telah kita terima dari semua kesulitan yang kita alami? Introspeksi dirilah, itu katakanlah demikian. Jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang kesannya justru menyalahkan Sang Pencipta. Seperti kata-kata, ya Allah, kenapa kok sampai segini kali sih beban hidupku, berat kali rasanya, tidak sanggup aku menjalaninya. Coba kembali introspeksi diri. Yakinkan di dalam diri bahwasanya ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan, sehingga kesulitan-kesulitan itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Pernah tidak terpikir seperti itu dalam benak pikiran kita, akal kita? Atau justru malah mengkambing hitamkan orang lain, yang seolah-olah atas kesalahan orang lain lah sehingga kesulitan-kesulitan itu datang dalam kehidupan kita? Padahal kalau mau kita melihat secara mendalam lagi, kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita terima dalam kehidupan ini ada 2 aspek. Entah itu dia merupakan suatu ajab atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, atau Sang Pencipta ingin mengangkat derajat kita untuk derajat yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Ada suatu ungkapan yang sangat menarik, dan mungkin ini bisa menjadi solusinya atas kesulitan-kesulitan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Ungkapan tersebut adalah, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Sesimpel itu kata-katanya. Tapi coba kita cermati. Kita tahu bahwasanya sholat itu adalah suatu tiang agama di dalam kehidupan. Itu menurut Islam. Nah, bisa jadi selama ini kita jauh dari Sang Pencipta, sehingga kesulitan-kesulitan tersebut datang dalam kehidupan kita. Ada makna yang lebih dalam lagi dari kata-kata sholat sebagai tiang agama, yaitu suatu hubungan. Pernah nggak kita melibatkan dalam aktivitas kita sehari-hari, melibatkan Allah, sehingga apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini terjaga dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah. Intinya gitu aja lah. Coba mari kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah seperti sholat. Perbaiki sholatmu, maka
Allah akan perbaiki duniamu. Dimulai dulu perbaiki sholatnya, sehingga pelan-pelan nanti kemudian Allah akan perbaiki dunia kita. Yakinlah, kalau sholat kita sudah baik, hubungan kita sama Sang Pencipta sudah baik, pelan-pelan dan pasti kesulitan demi kesulitan akan menjauh dari kehidupan kita berlahan-lahan. Allah sudah katakan tadi, Allah tidak akan pernah membebani suatu jiwa, suatu kaum kecuali pada kapasitas kemampuannya. Yakinlah, semua kesulitan-kesulitan hidup yang pernah kita hadapi, insya Allah akan mudah, akan bisa kita atasi, karena masih pada kapasitas kemampuan kita, bukan di luar kemampuan kita. Jadi jangan pernah lagi menyatakan, ya Allah, kok sampai segini kali beban hidupku, kesulitan hidupku. Karena kata-kata seperti ini kesannya malah justru menyalahkan Sang Pencipta, padahal kita yang berbuat salah. Kan gitu. Siapa yang berbuat salah akan menuai dari akibat kesalahannya. Siapa yang berbuat baik akan menuai kebaikan dari apa yang dibuatnya. Kan gitu simpelnya. Mari kita perbaiki dulu sholat kita, sehingga Allah akan mudahkan urusan dunia kita, urusan dunia semuanya, semua dunia, kesenangan dunia, kesulitan dunia. Setelah itu kita lihat suatu masa hal-hal kecil dari suatu kebaikan akan menuai suatu kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Di dalam kesulitan ada kebaikan. Setelah kesulitan akan muncul kebahagiaan. Itulah kita yang memilih akan terus di dalam kesulitan, akan terus di dalam kebaikan atau kebahagiaan. Kita yang milih, bukan orang lain. Jadi kalau kita tidak mau dalam kesulitan berkepanjangan dalam hidup kita, maka sesegera mungkin kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita. Di dalam kesulitan akan datang suatu kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan kata-kata Mutiara Islami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.